Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Asreliani dengan NIM 11200940000019, merupakan mahasiswa Prodi Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan topik skripsi untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Analisis Model Matematika pada Tingkat Pengaruh Dampak Terapi Antiretroviral dengan Penyakit HIV. HIV merupakan penyakit yang penularannya sangat cepat. Saat ini, HIV masih menjadi masalah utama bagi kesehatan masyarakat sekitar. Nah, jika dilihat dari tabel Summary of the Global HIV Epidemic tahun 2021, HIV telah berdasarkan tabel Summary of the Global HIV Epidemic tahun 2021, penyakit yang tidak bisa disembuhkan ini telah merenggut 40,1 juta jiwa, sekitar 38,4 juta jiwa yang hidup dengan penyakit HIV, 1,5 juta jiwa yang tertular penyakit HIV, dan sekitar 650.000 jiwa telah meninggal. Nah, penyakit ini memang belum ada solusi untuk penyembuhannya. Namun ada beberapa terapi yang bisa diterapkan sebagai acuan pencegahan tertularnya penyakit HIV atau sebagai faktor penghambat virus tersebut. Yaitu salah satunya adalah terapi antiretroviral. Nah, terapi ini masih menjadi salah satu pengobatan yang tingkat minatnya itu sangat tinggi dengan menggunakan beberapa obat antiretroviral ARV yang dapat menghambat perkembangan serta mencegah beberapa virus human immunodeficiency virus HIV. Setiap kelas obat memblokir virus dengan cara yang berbeda. Nah, tujuan dari terapi ini itu melibatkan kombinasi obat dari kelas yang berbeda. Yang pertama itu memperhitungkan resistensi obat individu atau genotip virus. Yang kedua itu menghindari terbentuknya HIV atau menghindari terbentuknya jenis HIV baru yang resistensinya terhadap obat dan memaksimalkan peningkatan virus dalam lini selanjutnya. Nah, ada beberapa cara untuk mengevaluasi respon terapi tersebut. Yang pertama dengan pemantauan viral load, yaitu pemeriksaan hasil viral load yang digunakan untuk menilai keberhasilan terapi. Nah, selanjutnya yaitu ada pemantauan CD4, yaitu pemantauan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk menilai respon imunologi terhadap terapi ARV dan menentukan indikasi pemberian atau menghentikan profilaksis infeksi oportunistik. Hipotesis penelitian. Nah, manakah bentuk karakteristik model matematika yang lebih efisiensi keberhasilannya? Nah, penelitian ini memang dilakukan untuk menguji hipotesis model matematika yang berbeda secara menarik. Dengan menarik kesimpulan yang sama dari dampak ART pada penyakit HIV. Nah, yang kedua yaitu menganalisis perbandingan kelayakan model pada pengobatan HIV sebagai bentuk pencegahan agar membantu penemu model untuk bisa lebih berpikir kreatif dalam memberikan asumsi model. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pengembangan pada model matematika dengan melakukan tinjauan terapi antiretroviral serta menganalisis fisik keseimbangan guna mengetahui efektivitas terapi antiretroviral. Proposal ini dibuat dengan mencari beberapa literatur review yang dapat membantu penyelesaian proposal ini yang nantinya akan dijadikan bahan acuan skripsi. Yang pertama yaitu saya mengambil jurnal dari penghambat kepatuhan terapi antiretroviral pada orang dengan HIV atau AIDS. Nah, juga untuk lebih menekankan terapi antiretroviralnya, saya mengambil jurnal dari analisis dengan judul Analisis Model Matematika Infeksi Penyakit HIV dengan Pengaruh Terapi Antiretroviral. Nah, di penggabungan dua jurnal tersebut, saya menemukan key paper yang nantinya akan saya jadikan sebagai topik skripsi saya. Yang pertama itu HIV infection
infection, stability analysis, dan antiretroviral terapi. Dengan teori yang paling utama yaitu terapi antiretroviral. Untuk bahan acuannya dari topik saya ini, saya menggunakan jurnal atau artikel dengan judul HIV Treatment as Prevention Systematic Combination of Mathematical Models of the Phonetic Impact of the Antiretroviral Therapy on HIV Incidence in South Africa. Dia menggunakan data pada insiden HIV di Afrika Selatan dengan hasil yang menunjukkan bahwa 6% mengalami penurunan hingga peningkatan sebesar 13%. Penelitian ini akan dilakukan dengan metodologi yang pertama yaitu pemantauan viral load, yang kedua pemantauan CD4 dengan sumber data yang didapat dari situs website BPS Indonesia pada kasus prevalensi HIV pada populasi dewasa 15 sampai 49 tahun periode 2015 sampai 2017. Rencananya akan dilakukan dengan menganalisis asumsi kelayakan dan memastikan inisiasi dari program pengobatan tersebut dapat mensimulasi dengan memastikan bahwa semua asumsi individunya memenuhi syarat tanpa memperhatikan subpopulasi apapun. Oleh karena itu, metode penelitian ini menggunakan model matematika dengan menganalisis karakteristik pada masing-masing variabel yang menyatakan jumlah CD4 dan dimodelkan menjadi dua asumsi, yaitu sel CD4 yang tidak terinfeksi dan terinfeksi. Penelitian ini rencananya akan dilakukan dengan pengambilan data dari situs BPS Indonesia yang nantinya akan dijadikan model matematika pada infeksi HIV. Setelah itu, sebelumnya harus menentukan model variabelnya dulu, yang nantinya akan dibagi menjadi dua, yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Nah, data tersebut akan dilakukan analisis keseimbangan, di mana nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu titik keseimbangan bebas infeksi dan titik keseimbangan terinfeksi. Lalu juga akan dilakukan menganalisis karakteristik masing-masing variabel dengan melakukan perbandingan pada model-model lain, dan hasilnya akan dijadikan sebagai kesimpulan analisis. Nah, rencana dari penelitian ini akan diproses dari mulai bulan pertama sampai bulan ke-6. Di bulan pertama, di hari pertama sampai dengan bulan kedua di hari ketiga adalah proses mencari literatur review. Nah, ketika sudah dapat literatur reviewnya pada hari pertama dan bulan kedua di hari kedua akan dilakukannya penyusunan proposal dengan informasi yang ada. Nah, pada bulan pertama di hari ketiga sampai dengan hari ketiga di bulan kedua akan dilakukan pengambilan data. Jika sudah diperoleh datanya, di bulan kedua hari pertama sampai bulan ketiga, kita akan melakukan pengolahan data, dan di bulan ketiga pada hari ketiga dan sampai dengan bulan kelima pada hari kedua, kita akan melakukan validasi atau tes data. Dan pada bulan kelima, ketika sudah selesai, kita akan melakukan analisis data atau maintain. Selanjutnya, akan dilakukan penulisan laporan pada bulan kedua sampai dengan bulan kelima, dan jika sudah semua pada bulan ke-6 akan di-upload atau akan dipublikasikan. Sekian dari saya.
Berikut adalah dosen pembimbing yang akan membantu proses pengerjaan skripsi saya, yaitu kepada dosen pembimbing 1 Bu Irma Fauzia, MSc, dan Ibu Dea Urvina Zulfikri, Asnat MSI, sebagai dosen pembimbing 2. Untuk target publikasinya, saya rencananya ingin melakukannya di Mathematical Bioscience dan Scopus Review. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.